الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fi din, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita awali khutbah ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan rahmatnya, dengan nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki muqim, laki-laki yang sehat, yang tidak ada alasan syar'i. Wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian salawat beriringan salam selalu kita berikan dan kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan salawat itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip Islam, di antara pokok daripada ajaran secara khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Usulus Sunnah. Kata beliau, Usulus Sunnati indana tamassaku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, yang artinya Imam Ahmad berkata, pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut kami adalah at-tamassuku, berpegang teguh, bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dipegang, diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian termasuk pondasi dasar dari ajaran Ahlus Sunnah itu, Imam Ahmad berkata, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan segala bentuk bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Artinya di antara prinsip Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya bid'ah itu semuanya sesat, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam Malik bin Anas, salah seorang imam madhab rahimahullahu ta'ala. Dinukilkan perkataan beliau ini oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam ini, dan dia menganggap yaroha hasanatan, dia mengatakan ini bid'ah hasanah, ini bid'ah yang baik, maka orang yang seperti itu, kata Imam Malik, faqad zama, maka sungguh dia telah mengira anna Muhammadan khana risalah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati agama, telah mengkhianati risalah. Karena kalau seandainya itu baik, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkan dan mengajarkan serta menyampaikan kepada para sahabatnya. Itulah pokok daripada manhaj akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Maka bagaimana orang tahu sesuatu itu bid'ah dan apa contohnya? Maka di situ perlu ada yang menyuarakannya, perlu ada yang menyampaikannya, sehingga khutbah kita pada siang hari ini berjudul Ar-Raddu ala man qala bijawazi ihtifali bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala annahu minal umuril ijtihadiyah, yang artinya adalah sanggahan serta bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan, memeriahkan, ya, merayakan maulid Nabi atau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggap itu adalah perkara ijtihadiyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bantahan yang pertama, bahwasanya orang-orang yang mengatakan maulid itu boleh, maka dia telah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga,
yang secara tegas Allah mengatakan secara qat'i, secara sharih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika haji wada. Ketika di penghujung kehidupan Nabi, dekat dengan wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga telah sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Jadi Allah mengatakan apa? Telah sempurna. Jadi yang namanya telah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka segala yang bukan agama disebutkan oleh Imam Malik, bukan kata saya, Imam Malik mengatakan segala yang bukan agama pada hari diturunkan ayat yang mulia itu, maka sampai hari kiamat dia bukanlah bagian daripada agama. Dan kalau seandainya tidak pernah Rasul dan para sahabatnya memeriahkan, mengenang kelahiran Nabi atau happy birthday-nya Nabi, maka sampai hari kiamat tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang tersahih setelah hadis mutawatir, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul secara tegas mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat sesuatu perkara yang baru dari urusan kami, maksudnya adalah dari permasalahan agama, dalam masalah ibadah ini, ma laysa minhu, yang tidak ada contohnya, tidak ada perbuatannya dari Nabi SAW, maka dia tertolak. Lihat Pak, fi amrina, pada perkara kami, yakni pada urusan agama. Karena Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk urusan agama, bukan untuk teknologi, bukan untuk masalah pertanian. Karena kalau masalah pertanian, Nabi pernah disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya, ditanya tentang mencangkuk kurma, maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian kalau dalam masalah dunia lebih tahu tentang masalah dunia itu. Maka jangan katakan lagi pesawat tidak ada di masa Nabi, itu bukan ranah ibadah. Pesawat bukan ranah agama. Pesawat adalah murni teknologi yang dimanfaatkan untuk mempermudah acara ibadah atau untuk mempermudah pemberangkatan seseorang yang hendak melakukan ibadah yang membutuhkan perjalanan jauh. Maka dia pada dasarnya bukanlah ibadah. Karena masalah teknologi, masalah duniawiyah telah dikatakan oleh Nabi, kalian lebih tahu tentang perkara dunia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam perkara agama. Yang ada bid'ah hasanah itu secara bahasa, yang meliputi perkara-perkara duniawiyah yang memang hukum asalnya adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat, kemudian imam mazhab yang empat, tidak ada satupun yang melakukan maulid Nabi atau yang memeriahkan ihtifal, ya, memeriahkan, merayakan maulid Nabi, tidak ada satupun. Padahal kita tahu bahwasanya para sahabat adalah manusia yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita dituntut untuk mengikuti para sahabat. Dalilnya apa? Al-Quran surah At-Taubah ayat 100 yang sering kita dengar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, kata Allah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Kemudian Allah mengatakan walladzina ittaba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para sahabat, ya, maka Allah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Orang yang Allah ridhoi, hadirin, tidak ada satupun yang memeriahkan hari kelahiran, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa hari ini
kita merasa pede, kita merasa berbangga dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, para sahabatnya, bahkan ulama tabi'in, bahkan para al-a'immah al-arba'ah, para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, empat ulama madhab. Tidak ada satupun mereka yang memeriahkannya. Lantas pertanyaannya, siapa yang memeriahkannya? Maka dijawab oleh Imam Al-Maqrizi, salah seorang ahli sejarawan Islam yang hidup di masa atau di tahun 400-an Hijriah. Beliau mengatakan yang pertama kali memeriahkannya adalah orang-orang Syiah dinasti Fatimiyah, yang mana mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menuduh berzina para istri Nabi, orang-orang sesat dari kalangan Syiah. Itulah yang pertama kali mengadakannya. Dan hal yang serupa diakui, Pak, oleh salah seorang mantan ketua PBNU, Kiai Haji Sirot Akil, ya. Beliau juga mengakui bahwasanya yang pertama kali mengadakan ritual seperti Maulid Nabi itu adalah Syiah. Lantas kenapa Ahlussunnah wal Jamaah ikut-ikutan? Na'udzubillahi min dzalik, dan menganggap itu adalah sebuah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan menjasti seorang yang meninggalkannya orang yang tidak cinta Nabi lah, Wahabilah, dan lain sebagainya. Kalau seandainya yang meninggalkan Maulid Nabi itu dikatakan Wahabi, maka Nabilah yang paling layak kalian tuduh sebagai Wahabi. Maka Abu Bakar lah, Umar lah, Utsman lah, Ali lah, para sahabat lah yang layak kalian tuduh sebagai Wahabi, karena mereka orang-orang yang tidak pernah merayakan Maulid Nabi SAW. Karena yang merayakan ulang tahun itu, Pak, adalah orang Nasrani. Sebagaimana mereka merayakan 25 Desember yang mereka klaim itu adalah hari lahirnya Yesus Christ, ya, Isa Al-Masih. Maka kenapa umat Islam mencontoh-contoh mereka? Bukankah Nabi kita telah mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, nanti di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam kaum yang dia contoh itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Maulid Nabi bukanlah perkara remeh, dia adalah perkara yang telah dikatakan oleh Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhlah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa menjauhi perkara-perkara ini, dan tentu perkara ini akan mendatangkan kesesatan bagi kita. Tersesat kita dari jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada saudara kita yang masih latah mengikuti acara ini, mungkin karena ketidaktahuan ataupun karena kefanatikan terhadap apa yang telah diwariskan dari nenek-nenek moyang dahulu, yang mana nenek moyang kita tentu ada yang lebih tua, yaitu Rasul. Lebih tua daripada nenek moyang kita, Rasul tidak melakukannya dan para sahabat tidak mempraktekannya. Dan marilah kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk agama kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya illa an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Kemudian diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi syubhat yang ditebarkan oleh ahlu syubhat, oleh orang-orang yang ingin menyesatkan manusia, menebarkan kesamaran seolah-olah itu adalah benar, dan bahkan dibungkus dengan dalil-dalil syar'i. Namun hakikatnya adalah kesesatan yang akan menyesatkan manusia. Apa itu?
Di antara orang-orang yang ingin melegalkan perayaan ini, Pak, ingin mengatakan ini masalah ijtihadiyah, artinya masalah yang boleh-boleh saja. Maka kita katakan tidak betul, ya. Tidak betul dikatakan merayakan Maulid Nabi adalah masalah furu'iyah, masalah ijtihadiyah, ya. Kenapa? Karena yang pertama, masalah ijtihadiyah itu adalah sesuatu ya yang mana tidak memiliki dalil larangannya yang qat'i. Sementara masalah bid'ah sudah ada larangan yang qat'i. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalatun. Setiap yang namanya bid'ah itu adalah dhalalah. Dan ini sesuai dengan kaidah usul fikih, yang mana ulama usul mengatakan la ijtihada ma'a wujudin nas. Tidak ada ijtihad, tidak dikatakan ijtihad tatkala ada nas yang sharih, yang qat'i, yang telah melarangnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, para ulama usul fikih juga telah menetapkan tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wujudil muqtada dalilun ala anna hadzal fi'la ghairu masyru'. Ketika Nabi meninggalkan sesuatu yang mana ada muqtada, ada sebab untuk melakukannya, dan untuk melakukan Maulid Nabi itu ada sebab. Mungkin ada orang yang menganggap itu sebab untuk mencintai Rasul gitu ya. Tentulah para sahabat, bahkan Nabi sendiri, Pak, kalau seandainya memeriahkan Maulid Nabi itu adalah bagian daripada sunnahnya, tentu Nabi sendiri merayakan hari ulang tahunnya, namun tidak pernah. Maka ketika Nabi meninggalkan sesuatu, ma'ujudil muqtada, ada muqtada, ya, ada sebab untuk beliau melakukan, namun tidak dilakukan, ditinggalkan oleh beliau, maka ulama usul sepakat ala anna hadzal fi'la ghairu masyru', bahwasanya perbuatan ini tidak disyariatkan. Kalau seandainya tidak disyariatkan, bahwasanya kita nyatakan, kita pastikan bahwasanya perbuatan ini bid'ah. Dan ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, salah seorang ulama salaf, ya. Kemudian dia juga ulama pakar dalam mazhab Maliki, dalam kitabnya Al-I'tisam, termasuk ulama yang sangat menentang Maulid Nabi ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ingin mencintai Nabi, maka kita hidupkan sunnahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diperselisihkan, ada sebagian ulama mengatakannya dhaif, namun Imam Ibnu Hajar menganggap hadis ini hasan. Wasiat Nabi kepada seorang yang suka bahkan 10 tahun hidup dan menservis melayani Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik. Apa kata Nabi? Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al fa innahu min sunnati faman ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Yang artinya, wahai anakku, in qadarta, kalau engkau mampu, antusbiha wa tumsiya, engkau di pagi hari dan di sore hari, walaysa fi qalbika ghishun li ahadin, kemudian tidak ada dalam hatimu sakit hati, dendam kepada seorang pun, faf'al, lakukan itu, fa innahu min sunnati, karena perbuatan itu adalah dari sunnahku, bagian dari sunnahku. Faman ahabba sunnati, faman ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku. Faman ahabbani kana ma'ya fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Maka bagaimana standarisasi kita mencintai Nabi itu? Ahya nuhyi sunnatahu, kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, bukan dalam rangka melakukan perbuatan bid'ah. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan innal bid'ata ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Sesungguhnya perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Li'annal bid'ata la yutabu 'alaiha. Karena bid'ah itu sulit pelakunya itu untuk bertobat dari bid'ah itu, karena dia menganggap itu ibadah, karena dia menganggap itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Sementara maksiat, fa innaha yutabu 'alaiha, ya diharapkan pelakunya akan cepat bertobat dari maksiat. Kenapa? Karena dalam hatinya dia meyakini itu salah dan ada kesempatan lambat laun dia akan kembali kepada Allah dan meninggalkan maksiat itu. Itulah bahayanya bid'ah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita tanya orang yang mengadakan maulid Nabi itu, susah untuk tobat. Karena mereka menyangka itu adalah ibadah. Itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu ada perbuatan yang amat disenangi oleh iblis, bukan kata saya, namun kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan dinukilkan juga perkataan beliau oleh Imam Al-Lalakai dalam kitabnya Syarhu Usuli I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, marilah kita istiqomah, konsisten ya, untuk senantiasa tidak melakukan bid'ah-bid'ah seperti maulid ini, Pak. Karena banyak yang berguguran. Na'udzubillah. Ada ya, bukan banyak, ada sebagian orang yang dahulunya dia dikenal sebagai ya orang yang menyampaikan sunnah, namun hari-hari ini dia termakan subhat, dan bahkan ada yang membolehkan maulid Nabi dengan tanpa dalil yang kuat, hanya taklid atau hanya mengikuti hawa nafsu saja. Wallahul musta'an. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memperbanyak bersalawat di hari-hari yang mulia ini, atau terkhusus di hari Jumat ini, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bersalawat kepada nabinya tercinta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على التمسك بكتابك وسنة رسولك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi sa'iri biladil Islam. Ya Allah ya qawiyal matin. Allahumma 'alaika bi a'da'ikal mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma 'alaika bihim. Allahumma anzil alaihim azabaka ya syadidal azab ya syadidal iqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا